bahasa Arab itu tidaklah mudah jika kita menulis itu, mengeluarkan ide-ide itu, kalimat-kalimat yang kita tulis dalam bahasa Arab itu langsung, secara langsung. Dan kita sudah pahami itu. Kan? Anda kan masih kesulitan kalau nulis langsung, ya betul nggak, Farah? Farah Anjeli? Nah, Ustaz. Kamu merasa kesulitan dalam menulis? Enggak. Tafadhal. Jari bil Arab yang awalan mungkin. Fiska. Nah, Ustaz. Karena belum banyak produk yang tidak. Banyak mufradat mungkin. Alhamdulillah. Gimana pendapatnya tentang menulis? Ya, iya Ustaz, tergantung topik yang akan ditulis sama perbendaharaan kosakata dan kaidah nahwu sharafnya Ustaz. Gitu. Ya. Oke. Itu artinya kita menyadari bahwa kemampuan kita untuk memproduksi bahasa Arab itu tidaklah cukup bagus. Gitu ya kira. Nah, saya akan ke RPS supaya kita bisa memahami. Nanti saya akan jelaskan beberapa hal yang mungkin akan berubah dari RPS itu yang belum sempat saya sesuaikan dengan kondisi yang seharusnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mata kuliah kita Bahurrah Sa'atain 2 SKS dan ini. Deskripsinya begini kira-kira. Nanti kita akan sikapi ini dengan sesuatu yang lebih enak buat Anda. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan menulis dan mengungkapkan ide dan pikiran serta perasaan secara bebas. Hadhil maddah tastahdifu ila an yatamakkana tulab min an yaktubu wa yu'abbiru afkarahum wa masyairahum hurriyan atau hurran. Ini kalau dari deskripsi ini tentu kita dituntut untuk melakukan eksplorasi terhadap ide dan pikiran secara bebas. Bebasnya seperti apa nanti kita cek. Apakah itu benar, karena kemarin saya diskusi dengan Amal, mungkin saya akan lagi perubahan. Mata kuliah ini mencakup menulis surat resmi, esai pendek tentang berbagai subjek yang berkaitan dengan bidang minatnya, menulis ulasan tentang buku film, menulis laporan kegiatan, menulis makalah ilmiah yang berkaitan dengan topik pendidikan, sosial, budaya, hasil konferensi atau seminar yang diikuti. Nah nih, menulis surat resmi, menulis esai pendek, kemudian ulasan buku film, menulis laporan kegiatan. Ini kemudian menulis makalah ilmiah. Ini sesuatu yang secara praktek ini cukup banyak. Saya mengajar mata kuliah ini dulu. Jadi sudah lama saya kehilangan mata kuliah ini. Kemudian saya baru balik lagi ke mata kuliah ini. Gitu ceritanya. Nah, saya melihat ada sesuatu yang perlu saya ubah di sini. Misalnya. Mata kuliah ini disusun ketika belum ada az-zaka al-istina'i. Hal ta'rifuna hadhihi ya Fiska? Mal maksud az-zaka al-istina'i? Hal fahimtum? Farhana? Haikal? Kaisar? Mal maksud hal araftum hadhihi al-mufradah az-zaka al-istina'i? Rasha? Rida? Hal sami'tum? Ji? Duina?
Haidar. Az-zaka al-istina'i. Yati? La. Az-zaka al-istina'i hadza mustalah mutarjamah min artificial intelligence. Az-zaka al-istina'i. Kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Jadi ketika belum ada itu, inilah kemudian mata kuliah ini disusun dengan deskripsi begini. Tapi dengan adanya ChatGPT, maka yang awal-awal tadi itu sudah tidak sulit lagi tuh. Kita untuk bisa melakukan korespondensi dan lain-lain kalau misalnya. Ya, contoh misalnya. Anda sering pakai ChatGPT kan? Tolong buatkan saya surat permohonan beasiswa di kedutaan besar Saudi Arabia. Misalnya begitu. Gimana Farah? Pernah coba ini Farah? Pernah, Ustaz. Iya. Jadi ini yang disebut dengan al-amal al-jahil. Nah, stupid job gitu. Jadi pekerjaan misalnya siswa mampu menulis surat resmi. Lah nggak usah, orang kita sudah dibantu oleh ChatGPT. Iya nggak? Betul. Fiska. Namanya. Oke, kemudian menulis esai pendek tentang subjek. Nah, ChatGPT juga bisa, tolong bantu saya menulis esai tentang dalam bahasa Arab. Misalnya, ini sopan dikit ini. Bahasanya menulis esai pendek tentang hobi dalam bahasa Arab. Misalnya. Nah, terus apalagi fungsi dosen kalau udah begini kan gitu. Apalagi fungsi guru untuk begini. Gitu Kaisar. Udah dibantuin semua, udah kelar. Ya enggak? Menulis tentang buku. Bisa juga dia kalau buku-buku yang terbitan sampai tahun 2001, dia tahu nih. Gitu. Saya ringkasan buku, isi buku misalnya. Tentang sirah Nabi. Bahasa. Misalnya. Udah enggak? Udah selesai. Begitu enggak Farhana? Dan fungsi guru dosen apain lagi? Kita udah dibantu begitu Rara. Fatihillah. Rida. Nah, jadi pekerjaan begini udah kelar ini. Untuk kita apa itu? Apalagi buat yang malas-malas saya Haidar Hamdi ini. Yang maunya praktis. Tapi memang dunia kita sudah praktis begini. Kulla syai' sahl. Gitu. Apa yang tersisa? Nah, itu yang kemudian harus kita cermati di sini. Nah, menulis laporan kegiatan gampang, menulis makalah ilmiah gampang. Coba kita kalau nggak percaya. Tolong buatkan saya tulisan ilmiah tentang apa misalnya kemampuan berbicara bahasa Arab menggunakan. Dari Mas Esi. Ya.
Nah, udah selesai itu. Wina, Wadia, Hanina. Kan udah kelar tuh tugas saya berarti di situ. Ya enggak? Nah, oke. Sampai di sini saya ingin tahu pendapat kalian dulu sebelum saya lanjutkan pembicaraan kita. Ayo, silakan. Kita memanfaatkan itu AI tadi itu. Ayo, halo, halo. Silakan berpendapat sebelum kita lanjutkan. Supaya kita ketemu secara bersama arah dan tujuan kita belajarnya apa yang Anda ingin pelajari sebenarnya di sini. Karena fungsi kita sebagai manusia untuk pintar digantikan oleh itu. Ayo. Loh, kok nggak ada yang ngomong ini? Suruh ngomong pakai bahasa Indonesia susah, apalagi pakai bahasa Arab. Apa perlu digantikan sama AI itu? Suruh ngomong aja susah kalian. Ini kita sudah tergantikan sehingga Anda mengemukakan pikiran sendiri sudah susah di sini. Atau saya langsung kasih nilai A semua aja nih. Nggak bisa kuliah. Apa yang Anda harapkan dari perkuliahan ini yang bisa saya bantu? Ayo, ayo ngomong. Rara, Rara. Kasih tunjuk modelnya. Halo, halo. Karena saya kasih contoh nih. Yang gampang yang harus kita manfaatkan dari teknologi itu. Bisa sama-sama memahami bahwa keterampilan. Ini kan salah nih, tinggal klik kanan, benerin, kan? Nah, komputer udah begitu. Jadi kamu nanti pakai bahasa Arab ya sama. Memahami bahwa keterampilan berbahasa asing. Ini kalau merah gini, klik kanan. Kalau pakai bahasa Arab ya nanti benerin. Asing merupakan modal dalam pergaulan dunia. Ini semuanya perhatikan semuanya. Di blog, review, language, translate, selection. Nanti muncul di sini. Nah, terdeteksi bahasa Indonesia, ini kamu cari deh Arab. Nah, insert. Lah, jadi begitu sekarang. Kaisar. Asal bahasa Indonesia-nya benar, ya benar dia tuh. Mau bahasa apa juga ada ini. Karena di kode sudah menyediakan begitu. Jadi kemudatul ana maharatul ala jinamiyah ahadul usul fil alam. Nah, udah. Kamu parafrase lagi di sini juga muncul. Ada namanya kamu nanti dicari Quillbot dan nanti ada lagi tuh memparafrasekan supaya gampang. Begitu juga baca-baca artikel bahasa asing dan contoh. Kan? Hmm.
Itu yang bahasa. Tapi ini dibuka di Word juga bisa sebenarnya. Saya bikin aja. Tapi kamu nggak ngerti itu. Udah. Ya. Siap. Oh, udah. Jadi terus dan lain-lain semua bahasa ada. Ini ya, apa nggak? Apa nggak gampang? Tapi yang belum bisa kita lakukan adalah membuat artikel berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, itu. Itulah yang nanti akan saya dampingi Anda semuanya selama perkuliahan ini dengan memanfaatkan kecerdasan yang ada buatan di Word dan lain sebagainya. Maka yang begitu menjadi tidak lagi kendala, bahasa tidak lagi menjadi kendala buat kita. Betul nggak? Gimana Nabila? Kamu merasa terbantu nggak dengan berbagai fasilitas itu? Supaya kemampuan kita tidak apa ya? Kalau berbicara itu nggak bisa dibantu sama ya karena saya ngomong. Tapi kalau tulisan kita nggak bisa memahami bahwa itu betul-betul hasil itu, karena semua kita pasti memanfaatkan itu. Saya juga begitu meskipun gitu kira-kira. Jadi kita akan memanfaatkan ini. Yang sulit adalah kita menggunakan kreativitas kita, inovasi kita dalam menemukan topik yang menarik dalam penelitian. Nah, itu yang akan saya bahas bersama Anda sejauh ini. Jadi, kita akan fokus saja ke sini. Menulis makalah atau artikel ilmiah. Nah, ini yang perlu kita tahu. Artikel ilmiah. ChatGPT juga bisa tuliskan saya artikel ilmiah tentang apa, gitu juga tahu. Tapi kita tidak langsung, kita akan mulai dari pembahasan beberapa topik yang akan kita ambil datanya, kemudian nanti kita akan susun dalam sebuah artikel ilmiah gitu. Saya berharap dari sini Anda punya modal untuk lulus 7 semester gitu. Karena Anda sudah pandai menulis artikel. Oh ini loh, artikel itu sudah ini gitu. Kira-kira begitu Sabrina. Pahami? Jadi pahami semua ini? Jadi kita akan berlatih menulis artikel. Adapun bahasa kita serahkan kepada komputer, pada Word. Itu sudah bisa gitu. Tinggal translate, review, language, translate. Review, language, translate. Anda bikin kalimat pakai bahasa Indonesia, yang penting subjek predikatnya jelas gitu. Kira-kira begitu. Nanti kurang halus, nanti dihalusin lagi susunan kalimatnya. Itulah yang akan saya bantu Anda untuk ke sana. Jadi nanti kita akan membahas ini nih. Al-Kitabah Al-Akademiyah. Menulis akademik. Karena yang atas-atas itu sudah diambil oleh ChatGPT. Jadi yang penting ini nanti. Nah, pemahaman kita perlu kita
kita pahami bahwa menulis itu adalah tradisi akademis. Jadi semua kita dituntut untuk bisa menulis akademis didasarkan pada pemikiran logis, kritis, dan analisis dalam menghadapi masalah. Dan tujuannya tentu melahirkan penulis dan peneliti. Saya berharap nanti Anda ada yang serius dalam menulis ini, dan kalau Anda tertarik nanti untuk saya bimbing sekaligus untuk menulis bukan hanya Sinta tapi misalnya Scopus, gitu, nanti saya akan bimbing Anda gitu. Karena perguruan tinggi lain juga mahasiswanya sudah pada sampai menulis bukan hanya pada Sinta, tapi mereka sudah didorong untuk menulis sampai melahirkan tulisan di Scopus, dan itu tidak sulit asal punya kemauan gitu. Nanti saya bimbing. Esai kita ini adalah esai akademik, jadi academic writing, membahas masalah dari sudut pandang pribadi berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam tahap-tahap awal ini kita akan mengeksplor ide dulu, kemudian menyusun instrumen, kemudian cari data. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi di bulan 1, bulan 2 itu kita cari data dulu, kemudian bulan berikutnya bagaimana menulis, menyajikan data itu dalam tulisan ilmiah, artikel ilmiah. Nah, ini bedanya. Ada academic writing, tulisan akademik, dan ada creative writing. Nah, menulis bebas itu kita bahura, kalau yang tadi itu sebenarnya lebih ke creative writing, tetapi kita arahkan ke yang sebelah sisi, yaitu kiri, academic writing, tulisan akademik. Karena ini nanti akan digunakan Anda dalam proses penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar sarjana. Academic writing disusun berdasarkan data. Jadi harus mulai dari data. Memerlukan penelitian. Jadi data itu diperoleh dari satu penelitian. Bisa yang paling gampang adalah Anda melakukan survei menggunakan angket tertentu. Dan itu datanya tidak harus banyak-banyak, yang penting ada. Kemudian nanti bagaimana melihat jurnal-jurnal, buku-buku dari literatur yang sudah ada di internet. Kemudian ditulis dengan bahasa ilmiah. Kemudian ada daftar pustaka. Ini juga nanti kita akan menggunakan Mendeley. Ada yang belum tahu Mendeley? Ada yang belum punya akun Mendeley? Yang sudah download Mendeley, boleh acung tangan. Baru satu. So, ya, caption. Reaction. Coba. Yang sudah tahu Mendeley? Yang sudah download, yang sudah pakai. Hanina udah belum, Hanina? Ustaz. Sudah pakai Mendeley? Oh, belum, Ustaz. Belum, oke. Ya. Nanti habis ini semuanya harus pakai itu. Oke, harus download. Kemudian ini jadi daftar pustaka pendek indeks ini nanti dibantu oleh Mendeley. Kemudian judul. Jadi data dulu, judul belakangan. Bisa begitu tuh. Jadi kamu tertarik di bagian apa, kemudian kita cari data, judul itu bisa menyesuaikan di belakang. Mulai dari judul juga boleh, tapi judul nanti juga nggak apa-apa. Kemudian nanti kita submitkan ke dalam satu jurnal yang kalau bisa Cinta, kalau nggak bisa ya jurnal yang biasa juga banyak. Nah itu yang saya akan bantu dampingi Anda supaya kira-kira nanti semester 7 itu sudah tidak gampang lagi. Mungkin arti kalau kayak apa bentuknya, gimana submit ke OJS, Open Journal System, dan lain-lain. Nah itu yang akan saya dampingi Anda untuk sampai ke sana. Mudah-mudahan dari kuliah kita bisa lahir artikel-artikel yang mantap gitu. Bisa kan 4 bulan juga? Bisa gitu. Asal kita fokus. Insya Allah kita bantu.
Oke, itu penjelasan awal dari saya untuk kuliah kita hari ini. Selanjutnya tugas Anda pertama, belajar apa itu Mendeley. Nanti kalau nggak punya videonya, nanti saya kirimin videonya. Yang kedua, mulai baca artikel untuk memilah-milah kira-kira topik apa yang akan kita baca lebih dalam dan kita akan bikin artikelnya. Nanti akan saya bantu untuk diskusi terkait dengan topik-topik yang akan ditulis gitu. Karena ini adalah pekerjaan yang kreatif dan inovatif, maka memerlukan perenungan dan pembacaan yang banyak. Kalau Anda tidak baca, betul-betul kecerdasan Anda sudah diambil alih oleh AI gitu. Dan kita tinggal menjadi guru kita karena nggak kreatif udah bilang karena interaksi kreativitas gitu. Kalau yang lain-lain udah diambil pertama apa tadi Mendeley, nanti kita akan praktekkan Mendeley itu nanti karena itu akan kita gunakan dalam tulisan kita, wajib pakai Mendeley. Yang kedua, mulai baca topik tertentu. Kalau itu nanti oke, Anda juga bisa langsung untuk bisa skripsi itu kira-kira. Itu tugas Anda dulu, nanti akan saya kirimkan melalui Haikal Fatih apa-apa yang perlu Anda lakukan sebagai bagian dari 2 SKS mata kuliah kita bahwa. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz, belum isi Ustaz. Siap. Tadi mau itu sih Ustaz, mau absen tadi belum absen. Oh, absen. Saya absen dulu. FK Ustaz, maafan Ustaz. Terhidayat. Tiara Agustin. Anissa Marsha. Anissa kan Anissa? Nggak ada. Sofia. Hadir Ustaz. Oke. Hanina. Hadir Ustaz. Laila. Fatia Tunisa. Nafi. Sabrina Zahra. Sabrina. Ya ada. Anifan ra'aituha. Aina hiya al-an? Sabrina tadi ada Ustaz. Ayo, Anifan ra'aitu lagi aina. Harabat minna. Aina. Mudrika bilangin Sabrina ke WA saya kalau enggak tak. Saya tak. Oke Ustaz. Hadir ini. Azka Sabila. Nafi. Zilda Berlaila. Maaf. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? FK Ustaz udah Ustaz. Udah. Saya panggil sekali lagi Efkar. Anissa Marsha. Tiara. Oh, tidak ada. Baik. Alhamdulillah kalau nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan pada paham, pada kreatif. Itulah. Nanti kita akan bimbing Anda. Tugas saya adalah mengantarkan Anda pada kemampuan untuk berpikir lebih kreatif, inovatif berdasarkan logika-logika yang dibangun secara ilmiah gitu. Ya. Jadi kalau Anda kesulitan dalam menemukan ide-ide, boleh WA saya setiap saat. Gitu. Kalau saya kosong, saya langsung jawab. Kalau enggak, nanti saya tunda untuk sampai saya bisa. Tapi jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda menemukan kesulitan dalam menemukan ide-ide kreatif. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.